Kalau berbicara tentang keunikan dari Islam di Indonesia, ya tentu ada banyak aspek. Ya. Mungkin yang paling nyata, ya, yang paling bisa kita lihat secara jelas, secara langsung, ya terkait dengan appearance, terkait dengan pakaian misalnya. Ya. Keragaman Islam yang ada di Indonesia itu kalau dalam bahasa teologi Islam itu sunatullah atau sudah menjadi hukum alam. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia. Mereka tersebar dari Aceh hingga Papua. Sebelum negara Republik Indonesia terbentuk, mereka hidup berdampingan, menciptakan kebudayaan yang begitu kaya. Hingga masuklah agama dari berbagai belahan dunia seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam yang kemudian melahirkan akulturasi. Islam menjadi agama yang hingga kini paling banyak pemeluknya, dengan total 87,2% dari seluruh penduduk Indonesia. Ada beberapa teori yang masih mengemuka tentang masuknya Islam ke tanah air. Namun ada satu poin penting yang disepakati oleh para sejarawan, ya, bahwa Islam di Indonesia itu datang, ya, dengan agen utama sufis. Jadi tokoh-tokoh atau ahli tasawuf, ulama-ulama yang ahli tasawuf. Nah, ini kemudian menjadi menarik, ya, karena ajaran sufi sendiri yang terbuka, ya, dan toleran terhadap beberapa nilai yang ada di masyarakat, ya, ini yang kemudian membentuk, ya, bagaimana Islam itu berkembang di tanah Jawa khususnya. Jadi ketika para sufi datang ke Indonesia, yang kemudian mereka bisa merebut hati terutama para nobel, ya, atau bangsawan kerajaan Islam pada saat itu, maka sebenarnya mereka sudah mampu merebut hati orang Jawa. Karena dalam masyarakat Jawa itu ada satu kultur paternalistik yang kuat, ya. Bahkan ada semacam ungkapan agomo ageming ratu. Jadi yang namanya agamanya rakyat itu ikut agamanya sultannya atau rajanya. Bentuk akulturasi Islam dan budaya di Indonesia dapat kita lihat dari kehidupan sosial keagamaan di masyarakat maupun penampilan para pemeluknya. Misalnya Muslim yang laki-laki mengenakan sarung dan peci, sedangkan perempuan memakai kebaya dan jilbab. Dari sisi kegiatan sosial keagamaan, di Yogyakarta misalnya, Kesultanan merayakan Milad atau hari kelahiran Nabi Muhammad dengan menggelar grebek maulud. Ya, grebek ini kan sebenarnya ungkapan syukur, ya. Jadi ungkapan bagaimana pihak kesultanan, ya, bersyukur, ya, atas segala bentuk kesejahteraan yang dilimpahkan, kemudian dilakukanlah yang namanya grebek. Itu sebenarnya paling tidak punya makna bagaimana pihak keraton itu memberikan sedekah, ya, memberikan rasa ungkapan terima kasih, ya, yang kemudian wujudnya ya sesuai dengan khas masyarakat Jogja.
Keragaman Islam di Indonesia juga terlihat dari perbedaan organisasi dan berbagai ekspresi keberagaman yang masing-masing hidup berdampingan. Memang ada di antara sebagian umat Islam itu yang masih memimpikan bahwa akan merasa lebih nyaman untuk hidup kalau bisa dengan orang yang sewarna, bisa hidup dengan orang yang segolongan, bisa hidup dengan orang yang sealiran. Saya kira pemikiran seperti itu pada konteks global saat ini tampaknya kok ahistoris ya. Sebab meskipun kita hidup dalam sebuah lingkungan yang homogen, faktor-faktor budaya dari luar yang heterogen itu tanpa sadar sudah masuk ke diri kita kok. Karena itu maka yang paling baik saat ini kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan literasi keragaman itu. Kita harus menyadarkan kepada masyarakat bahwa kita hidup itu tidak sendirian, bahwa kita itu hidup bersama, dan konsekuensi dari hidup bersama itu adalah kalau dalam filsafat Jawa itu kan harus tepo seliro, sekaligus memiliki jiwa toleransi. Sayangnya ada sedikit tren bahwa seringkali kita itu bisa nyaman ketika kemudian berkomunikasi dengan orang yang berbeda agama. Akan tetapi masih sulit untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berdamai dengan orang sesama Islam, tapi berbeda pemahaman. Nah, karena itu maka dalam konteks ini penting membangun dua-duanya, antara interreligious harmoni dan intrareligious harmoni itu sama pentingnya. Islam Indonesia mampu memperkokoh persatuan dengan menekankan ajaran Islam seperti budi pekerti, toleransi, inklusi, keadilan, dan kesantunan. Karakter inilah yang membuat Islam di Indonesia sangat unik. Kita bisa melihat konteksnya sekarang bagaimana kemudian Islam di belahan dunia yang lain ya, cukup banyak konflik yang terjadi. Ya di tempat kita alhamdulillah tenang-tenang saja, meskipun ada dinamika tetapi tidak dramatik ya dibandingkan dengan apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Dan ini tentu ya menunjukkan bahwa kita cukup punya kedewasaan ya dalam beragama. Ya, ini yang saya kira menjadi cikal bakal atau bisa juga kita anggap sebagai warisan ya yang diberikan oleh para leluhur kita ya terkait dengan keragaman Islam yang perlu untuk terus kita pelihara. Saya bangga dengan Islam di Indonesia ini. Bangga akan kekayaan ekspresinya. Bangga akan kekayaan berbagai organisasi dan ekspresi seni budaya yang ada di dalamnya, dan itu potensi. Kita menginginkan agar Islam yang ada di Indonesia ini tumbuh dan berkembang dengan keautentikannya masing-masing, tanpa perlu ada yang merasa paling benar, tanpa perlu ada yang merasa paling banyak jumlahnya, tanpa perlu mengklaim yang paling nasionalis dan seterusnya. Semuanya insya Allah bisa kita bangun, asal itu tadi ada respect, ada empati, dan ada kesadaran bersama bahwa kita hidup di ruang yang sama dan keragaman itu merupakan berkah.